akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valley.
the God on the mountain, is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is still God in the night. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, To show the way, from the earth to the cross. my debt to pay, From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam untuk Anda saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam ketiga dari Kebaktian Kebangunan Rohani Yayasan Cornelius, bekerja sama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara dengan tema Walking with Jesus.
Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Dan jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian, serta kelanjutan tips kesehatan yang akan kembali dibawakan oleh Dr. Grace Wilar. Saudara umat Tuhan, malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun berbeban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook maupun YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muaya, KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Mrs. Henny Pelavu Moninka. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Mr. Sulkan Kawi. Yang diberkati Allah.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus di malam ini untuk segala berkat pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali melanjutkan seri kebaktian kebangunan rohani di hari yang ketiga dengan tema Walking with Jesus. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan akan nasihat firman-Mu, kami akan mendengarkan tip-tip kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rompas Wilar. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, hikmat surga kiranya akan menjadi bagiannya. Pada malam ini, Ibu Heni Monika Velapo yang akan menyampaikan pengabaran pada malam ini. Kiranya Tuhan karuniakan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian hamba-Mu ini, sehingga pengabaran yang disampaikan pada malam ini boleh menguatkan iman kami. Hari demi hari kami lebih dekat, lebih setia pada Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah pada malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam. Berjumpa kembali di dalam tips kesehatan KKR Walking with Jesus malam ketiga. Saudaraku, ada satu penyakit yang saat ini menjadi penyakit zaman now. Penyakit yang sangat terkenal. Di tempat praktek saya, setiap hari hampir saya selalu menemukan penyakit ini. Orang menyebutkan sebagai penyakit gangguan cemas atau ansietas. Gangguan cemas berlebihan yang dialami oleh orang sehingga mereka merasa sangat gelisah, gugup, tegang, ketakutan. Ketakutan pada hal-hal yang tidak beralasan. Ada seorang pasien saya, kalau dia mendengar sirene, maka dia akan bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dia begitu ketakutan. Kemudian mereka akan mengalami jantung berdebar, rasa lemas, sulit tidur, tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dan gawatnya adalah banyak yang mengalami rasa tercekik, seperti mau mati rasanya. Adakah di antara Anda yang sering mengalami keluhan ini? Nah, kemungkinan Anda mengalami gangguan cemas. Seringkali orang menghubungkan penyakit ini dengan masalah asam lambung atau masalah-masalah lainnya. Tetapi tahukah saudara, gangguan cemas sangat berkaitan erat dengan pikiran. Para dokter seringkali memberikan resep obat tidur kepada pasien-pasien dengan gangguan cemas. Itu akan menenangkan sesaat. Saya sendiri secara pribadi ketika memberikan pengobatan, banyak pasien yang selalu kembali dengan keluhan yang sama. Tetap kembali dengan keluhan yang sama. Dan ketika bertahun-tahun saya mendapat pengalaman dari pasien-pasien tersebut, kebanyakan dari mereka ketika sanggup untuk mengendalikan perasaannya, mereka akan berangsur-angsur pulih secara sendirinya. Tubuhnya, pikirannya sendiri sanggup untuk menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudaraku, ternyata penyakit ini adalah penyakit yang bersumber dari pikiran, perasaan. Itulah sebabnya satu sifat atau karakter yang dapat memberikan jawaban dari penyakit gangguan cemas adalah yang saya ingin bahas malam ini, yaitu keadaan damai sejahtera atau peace, atau ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Nah, saudara-saudara, ada 3 tips yang ingin saya bagikan untuk memperoleh ketenangan pikiran. Pertama,
berpikir positif. Banyak orang di akhir zaman penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Kita harus berusaha untuk selalu berpikir positif. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang menguatkan. Lupakan hal-hal yang negatif. Berpikir positif harus menjadi pola hidup kita, gaya kita. Yang kedua adalah berpikir optimis. Apa beda berpikir positif dan optimis? Berpikir positif itu ketika Anda melihat sesuatu, Anda akan memandangnya dari sudut yang baik. Seperti orang melihat, misalnya orang melihat setangkai bunga mawar. Yang lain akan melihat durinya. Yang lain akan melihat mawarnya. Mawar yang tampak jelas itu membuktikan bahwa Anda bisa berpikir positif. Tetapi orang yang melihat durinya, maka dia lebih cenderung berpikir negatif. Sekarang ini ada cara-cara, di media sosial banyak sekali cara-cara di mana ada gambar yang ditampilkan, kemudian Anda melihat gambar yang mana lebih dahulu. Itu menentukan pola pikir Anda, positif atau negatif. Ada buaya dan ada gadis cantik misalnya. Mana yang tercapture mata Anda lebih dahulu, itu menentukan pola pikirmu. Latihlah pikiranmu untuk berpikir positif. Kedua, latihlah pikiranmu untuk berpikir optimis. Artinya, saya dapat melakukannya. Saya bisa. Saya mampu. Optimis dengan segala sesuatu. Lawannya adalah berpikir pesimis. Berpikir, wah ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Anda yang pesimis akan mudah mengalami gangguan cemas dibandingkan orang yang berpikir optimis. Dan yang ketiga adalah berpikirlah sederhana. Apa yang dimaksud dengan berpikir sederhana? Pikirkanlah di batas kemampuanmu. Kalau itu terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu dalam, tidak perlu Anda capek-capek memikirkannya. Berpikirlah sederhana dalam banyak hal. Saudara-saudaraku, kalau kita membuat tips ini, maka pikiran kita akan jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Namun ada satu nasihat terakhir dari firman Tuhan yang ingin saya bagikan, yang terdapat dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tips yang terakhir adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan perintahnya, mau melakukannya, maka kita akan peroleh dua hal, saudara. Bukan cuma damai sejahtera, tapi juga kebahagiaan. Maukah engkau menikmati perasaan damai setiap hari? Coba lakukan tips malam ini. Tuhan memberkati kita. Kita memandang oleh
Saya akan membacakan satu ayat dari Alkitab yang terdapat di dalam buku Matius 21 ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami datang lagi bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani dapat dimulaikan. Berkati semua yang mengambil bagian, baik yang memimpin acara, yang menyanyi, membawakan pujian, yang membawakan doa. Tuhan berkati. Berkati tips kesehatan yang sudah dibawakan oleh Dr. Grace Wheeler. Kiranya lewat materi ini kami semua dikuatkan. Kami berdoa khusus untuk pembawa firman pada malam hari ini, Ibu Heni Pelafu Moninka. Tuhan berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia dapat membawakan firman dengan baik, menjadi kekuatan kepada kami semua yang sedang menyaksikan akan program ini. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan akan program ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam tahap pemulihan, Tuhan bantu agar boleh pulih seutuhnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau mendengarkan semua permohonan kami pada malam hari ini. Sempurnakan apa yang telah kami bawakan, kami sampaikan, dan kiranya Tuhan dapat menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mrs. Heni Pelafu Moninka. Beliau menikah dengan pendeta Roni Pelafu dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Ibu Heni Pelafu Moninka saat ini melayani sebagai kasir Adventist Book Center, kantor Gereja Masai Advent Hari ke-7, daerah Misi Nusa Utara. Dan judul pembahasan firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kekuatan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Selamat malam saudara-saudara di mana saja saudara berada. Senang sekali bisa bertemu kembali pada seri KKR.net Berjalan dalam Yesus di malam yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan pembahasan malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang suci untuk hadir di hati kami masing-masing, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita malam ini adalah Berjalan dalam Kekuatan Penebusan. Penebusan adalah suatu konsep penting dalam banyak agama, termasuk kekristenan. Penebusan manusia dari dosa adalah doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam teologi kekristenan, penebusan merujuk pada memaafkan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalipannya yang pada akhirnya memungkinkan adanya pendamaian antara Allah dan ciptaannya. Penebusan berarti pembelian kembali atau membeli kembali, dan dalam Taurat mengacu pada tebusan budak-budak. Penebusan juga bisa berarti mendapatkan pelepasan dengan pembayaran harga. Atau tebusan dalam agama Kristen adalah darah Kristus yang berharga, membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal. Tuhan Yesus sudah membayar mahal melalui kematiannya di Bukit Golgota. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Setiap orang membutuhkan penebusan. Kondisi alami kita dinodai oleh dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan oleh kasih karunia telah membenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Manfaat penebusan meliputi yang pertama, pengampunan dosa. Di dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, pembenaran. Di dalam Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Yang ketiga, diangkat menjadi keluarga Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 5 berkata, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Yang keempat, bebas dari belenggu dosa. Di dalam Titus 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan yang kelima, didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ditebus itu berarti manusia diampuni dosanya. Ditebus itu artinya manusia itu dikuduskan dalam darah perjanjian baru. Ditebus itu juga berarti kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Kita diberkati, dibebaskan dari hukuman dosa, dan bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan didamaikan dengan Yesus Kristus. Kata tebus berarti dibeli. Istilah ini khususnya digunakan dalam konteks ketika seorang membebaskan budak. Ditebus itu berarti manusia diampuni dosanya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 2 ayat 23 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Pemakaian istilah ini pada kematian Kristus di salib menggambarkan hal ini dengan amat jelas. Jika kita ditebus, maka situasi dan kondisi kita akan sebelumnya adalah perbudakan. Allah telah membeli kebebasan kita, dan kita tidak lagi berada di bawah penawanan dosa atau hukum perjanjian lama. Surga dipenuhi dengan orang-orang yang dulunya adalah tawanan, yang jelas bukan karena jasa mereka sendiri mendapatkan pengampunan dan kebebasan. Para budak dosa sekarang menjadi orang-orang suci. Kita dulunya adalah budak-budak karena dosa, dihukum untuk terpisah selama-lamanya dari Allah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus membayar harga untuk menebus kita, menghasilkan kebebasan kita dari perbudakan dosa, dan menyelamatkan kita dari konsekuensi kekal dosa itu. Yesus Kristus telah menjadi juru selamat manusia yang telah Ia tebus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebagian orang berpendapat bahwa dahulu sebelum Kristus,
Orang diselamatkan oleh karena penurutan kepada hukum Allah, bukan oleh iman. Tetapi sesudah Kristus, orang diselamatkan oleh anugerah. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pendapat ini tidak alkitabiah. Karena di dalam Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apakah Daud mengetahui bahwa manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan? Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 4 ayat 6 berkata, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Apakah Musa mengetahui anugerah Allah? Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Anugerah Allah tersedia dahulu seperti pada hari ini. Dan kitab Keluaran beberapa ayat menyebut konsep tentang anugerah Allah. Bagaimana Abraham diselamatkan? Apakah oleh perbuatannya atau oleh anugerah Allah? Di dalam Roma 4 ayat 1 dan 2 berkata, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 4 dan 5 berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ibrani 11 ayat 24. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita bicarakan tadi diselamatkan oleh anugerah Allah, baik sebelum maupun sesudah Kristus. Penebusan dipandang sebagai suatu posisi penting dalam keselamatan, karena pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan merupakan bagian dari suatu sistem luar biasa yang manusia tidak berdaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu,
Yesus dengan maha kasih-Nya menggantikan kita manusia melalui tebusannya di kayu salib, agar kita bisa diselamatkan. Keselamatan adalah Yesus Kristus. Keselamatan adalah pemberian dari Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Efesus 2 ayat 9, "Itu bukan hasil pekerjaanmu." Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Dan anugerah menurut maknanya bukan upah yang dapat diperoleh melalui karya. Kita tidak layak menerima keselamatan, kita hanya menerimanya di dalam iman. Siapa yang dapat diselamatkan? Yang pasti adalah saudara-saudara dan saya yang dapat diselamatkan. Jika saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Jika saudara belum yakin bahwa saudara telah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, maka saudara dapat memberi respons sekarang dengan doa yang kurang lebih berbunyi demikian. Ya Allah, saya menyadari saya seorang berdosa dan saya tidak mungkin mencapai sorga berdasarkan perbuatan baik saya. Sekarang saya rindu beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mati bagi dosa saya dan bangkit dari kematian demi mengaruniakan kehidupan kekal bagi saya. Ampuni dosa saya dan mampukanlah saya untuk hidup demi Engkau. Terima kasih karena Engkau telah menerima saya dan memberi saya kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apakah saudara-saudara yang ada di rumah juga mau membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu? Kalau itu yang menjadi kerinduan saudara dan kita semua, mari saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan,
agar kami bisa mengerti dan kami memperoleh kekuatan. Kami sangat rindu diselamatkan dalam kerajaan Tuhan apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan Engkau selalu memberkati kami teristimewa di sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, melalui live streaming di channel YouTube maupun lewat link Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan besok malam berjudul Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Mr. Delvi Suot. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day.